Halo, perkenalkan nama saya Geristo. Saya berasal dari kelompok 2 yang terdiri dari saya, Laura, Batara, dan juga Natali. Pada kesempatan kali ini, saya bersama tim akan membahas mengenai studi kasus PT Sawit Sejahtera. Nah, PT Sawit Sejahtera sendiri adalah perusahaan yang bergerak di bidang ekspor minyak kelapa sawit ke berbagai negara di dunia ini. Baru-baru ini pemerintah baru saja mengeluarkan kebijakan baru yang dimana seluruh ekspor wajib dilakukan melalui PT Danantara SDI. Artinya, perusahaan tidak lagi mengekspor produksinya secara langsung, tapi harus melalui pihak PT Danantara SDI. Kebijakan ini tentu saja membawa perubahan besar bagi PT Sawit Sejahtera. Sebelum adanya kebijakan ini, perusahaan memiliki kendali penuh atas proses ekspor. Namun, setelah kebijakan baru ini, ada beberapa dampak yang dirasakan langsung oleh perusahaan. Dampak yang pertama adalah meningkatnya biaya operasional. Ketika ada perantara dalam proses ekspor, tentu saja ada biaya tambahan, seperti biaya administrasi, biaya distribusi, biaya layanan, dan biaya lain-lain. Dampak kedua adalah berkurangnya keuntungan perusahaan. Ketika ada biaya tambahan, sementara harga jual tetap, tentu saja laba perusahaan akan menurun. Dampak yang ketiga adalah berkurangnya fleksibilitas perusahaan dalam mengambil keputusan bisnis. Setelah adanya kebijakan baru ini, perusahaan tidak lagi sebebas dahulu di mana dahulu perusahaan yang mengatur sendiri alur proses ekspor. Namun setelah adanya PT Danantara SDI sebagai perantara, tentu saja perusahaan perlu koordinasi ataupun kerjasama dengan PT Danantara SDI untuk mengatur alur proses ekspor minyak kelapa sawit. Selain itu, ada juga resiko-resiko yang dapat terjadi ketika adanya perubahan kebijakan baru ini. Resiko yang pertama adalah menurunnya daya saing perusahaan di pasar internasional. Apabila proses ekspor menjadi lebih lambat, pelanggan yang di luar negeri tentu saja lebih beralih kepada pemasok lain yang lebih cepat. Resiko kedua adalah penurunan pendapatan perusahaan. Ketika perusahaan perlahan mulai kehilangan pelanggan, terutama yang berasal dari luar negeri, tentu saja pendapatan perusahaan akan semakin menurun. Resiko ketiga adalah penundaan investasi perusahaan, seperti pembangunan fasilitas baru, pembelian peralatan produksi, ataupun pembelian aset baru. Hal ini dikarenakan penurunan laba perusahaan. Resiko yang paling berbahaya ataupun yang paling serius adalah terjadinya PHK para karyawan. Jika perusahaan terus merugi, tidak menutup kemungkinan bahwa perusahaan akan perlahan mengurangi jumlah tenaga kerja demi menghemat pengeluaran. Hal ini tentu saja dapat menambah situasi buruk karena perusahaan perlu mengurangi beban gaji karyawan dan perusahaan perlu efisiensi anggaran. Oleh karena itu, dibutuhkan pemimpin yang mampu menghadapi perubahan, yang dapat menjaga stabilitas perusahaan, dan yang paling penting dapat melindungi karyawan. Pemimpin ini memiliki gaya kepemimpinan khas, yaitu kepemimpinan transformasional. Nah, berikutnya teman saya yang bernama Laura akan menjelaskan lebih lanjut mengenai kepemimpinan transformasional. Hai, saya Laura. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai gaya kepemimpinan yang cocok untuk menjadi solusi dari dampak serta risiko dari kebijakan baru ini. Gaya kepemimpinan yang cocok adalah kepemimpinan transformasional. Kepemimpinan transformasional ialah gaya kepemimpinan yang berfokus pada perubahan positif dalam suatu organisasi. Pemimpin tidak hanya memberikan perintah, tetapi juga seluruh anggota diberikan inspirasi, motivasi, serta pengembangan karyawan. Pemimpin transformasional berusaha menciptakan visi yang jelas sehingga seluruh anggota organisasi memiliki tujuan yang sama. Terdapat 4 karakteristik utama dalam kepemimpinan transformasional. Yang pertama adalah idealized influence atau pengaruh ideal. Dalam hal ini, pemimpin menjadi teladan bagi bawahannya. Pemimpin menunjukkan integritas, kejujuran, dan tanggung jawab sehingga karyawan memiliki kepercayaan kepada pemimpin.
Yang kedua adalah inspirational motivation. Dan dalam hal ini, pemimpin memberikan semangat dan keyakinan kepada karyawan bahwa organisasi mampu nih untuk menghadapi tantangan yang ada. Yang ketiga adalah intellectual stimulation atau stimulasi intelektual. Pemimpin memberikan dorongan kepada karyawan untuk berpikir lebih kreatif serta menemukan solusi baru terhadap masalah-masalah yang dihadapi. Yang keempat adalah individualized consideration atau perhatian terhadap individu. Pemimpin memberikan perhatian serta kebutuhan kepada setiap karyawan dan memberikan dukungan sesuai kondisi masing-masing tiap karyawan. Dalam kasus PT Sawit Sejahtera, kepemimpinan transformasional sangat penting karena perusahaan sedang menghadapi perubahan kebijakan yang cukup besar dan cukup berefek kepada organisasi. Karyawan mungkin merasa khawatir terhadap masa depan serta pekerjaan mereka. Oleh karena itu, pemimpin harus mampu nih untuk memberikan rasa aman dan keyakinan bahwa perusahaan sedang berusaha mencari solusi yang terbaik untuk karyawan dan untuk keuntungan bersama. Dengan adanya kepemimpinan transformasional, perusahaan tidak hanya berfokus pada keuntungan, melainkan juga memperhatikan kesejahteraan karyawan dan keberlangsungan hidup organisasi. Oleh karena itu, gaya kepemimpinan ini dianggap paling sesuai untuk diterapkan pada PT Sawit Sejahtera. Berikutnya, teman saya, Batara, akan menjelaskan bagaimana sih penerapan kepemimpinan transformasional. Perkenalkan, saya Batara. Menurut saya, sebagai direksi PT Sawit Sejahtera, saya akan menerapkan kepemimpinan transformasional dalam beberapa langkah. Langkah pertama adalah melakukan komunikasi yang terbuka kepada seluruh karyawan. Manajemen harus menjelaskan kondisi perusahaan, dampak kebijakan pemerintah, dan tantangan yang sedang dihadapi. Dengan komunikasi yang jujur, karyawan akan lebih memahami kondisi perusahaan dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang tidak benar. Langkah kedua adalah memberikan motivasi kepada seluruh karyawan. Pemimpin harus menunjukkan bahwa perusahaan masih memiliki masa depan dan mampu melewati masa sulit. Langkah ketiga adalah melibatkan karyawan dalam mencari solusi. Misalnya, setiap divisi dapat memberikan usulan mengenai penghematan biaya atau peningkatan efisiensi kerja. Langkah keempat adalah meningkatkan kompetensi karyawan melalui pelatihan. Dengan kemampuan yang lebih baik, karyawan dapat menjalankan lebih dari satu tugas sehingga perusahaan menjadi lebih efisien. Langkah kelima adalah melakukan efisiensi biaya operasional sebelum melakukan PHK. Perusahaan dapat mengurangi pengeluaran yang tidak penting seperti perjalanan dinas yang berlebih atau pengeluaran operasional yang kurang produktif. Selain itu, perusahaan juga dapat melakukan pengurangan jam lembur atau penyesuaian sementara terhadap beberapa biaya operasional. Melalui langkah-langkah tersebut, perusahaan dapat mengurangi risiko PHK dan menjaga semangat kerja karyawan. Kepemimpinan transformasional membantu pemimpin membangun kepercayaan, meningkatkan motivasi, dan menjaga hubungan baik dengan seluruh anggota organisasi. Dengan demikian, perusahaan dapat menghadapi perubahan secara bersama-sama. Berikut teman saya Natali akan menjelaskan mengenai solusi negosiasi dengan pemerintah. Halo, perkenalkan nama saya Natali, dan pada bagian terakhir ini saya akan menjelaskan strategi PT Sawit Sejahtera saat bernegosiasi dengan pemerintah. Sebagai direksi PT Sawit Sejahtera, saya tidak menolak kebijakan pemerintah secara langsung.
Sebaliknya, saya menggunakan pendekatan yang kooperatif dan mencari solusi yang menguntungkan bagi semua pihak. Langkah pertama adalah menyampaikan data dan fakta kepada pemerintah mengenai dampak kebijakan yang diterapkan. Perusahaan dapat menjelaskan bagaimana kebijakan tersebut mempengaruhi biaya operasional, tingkat keuntungan, serta potensi terjadinya PHK. Selanjutnya, perusahaan dapat mengusulkan adanya masa transisi agar memiliki waktu yang cukup untuk menyesuaikan sistem operasional dengan kebijakan baru tanpa mengganggu kegiatan usaha. Perusahaan juga dapat meminta dukungan dari pemerintah, misalnya melalui pemberian insentif atau keringanan biaya, sehingga perusahaan tetap mampu mempertahankan tenaga kerja di tengah perubahan kebijakan. Selain itu, perusahaan juga dapat bekerja sama dengan perusahaan lain maupun asosiasi industri sawit untuk menyampaikan aspirasi dan masukan secara kolektif. Dengan demikian, suara yang disampaikan akan lebih kuat dan memiliki peluang lebih besar untuk dipertimbangkan oleh pemerintah. Terakhir, perusahaan perlu menegaskan bahwa tujuan negosiasi tidak semata-mata untuk melindungi keuntungan perusahaan, tetapi juga menjaga keberlangsungan usaha serta mempertahankan lapangan kerja bagi para karyawan. Apabila pemerintah memahami bahwa kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan PHK dalam jumlah besar, maka pemerintah dapat mempertimbangkan solusi yang lebih baik. Sebagai pemimpin transformasional, direksi harus mampu menjadi penghubung antara kepentingan pemerintah, kepentingan perusahaan, dan kesejahteraan karyawan. Kesimpulan negosiasi yang baik bukan bertujuan untuk melawan pemerintah, tetapi untuk mencari solusi bersama agar perusahaan tetap berjalan dan karyawan tetap terlindungi. Setelah mendengar penjelasan mengenai studi kasus yang disampaikan oleh saya bersama tim, kita bisa melihat bahwa perubahan kebijakan baru yang diterapkan oleh pemerintah sendiri menjadi tantangan yang cukup besar dan berdampak yang cukup signifikan bagi PT Sawit Sejahtera. Kebijakan baru ini berpotensi bisa meningkatkan biaya operasional, menurunkan keuntungan perusahaan, serta mempengaruhi keberlangsungan usaha dan kesejahteraan karyawan. Oleh karena itu, PT Sawit Sejahtera ini perlu memiliki strategi yang tepat agar bisa beradaptasi dengan kebijakan baru ini tanpa mengorbankan stabilitas perusahaan itu sendiri. Penerapan kepemimpinan transformasional menjadi pendekatan yang tepat dalam menghadapi kondisi yang terjadi pada PT Sawit Sejahtera. Melalui komunikasi yang terbuka, pemberian motivasi, serta dorongan untuk berinovasi dan melakukan perhatian khusus terhadap kebutuhan karyawan, perusahaan dapat membangun kepercayaan dan semangat kerja di tengah perubahan kebijakan yang berlaku. Nah, di sisi lain, strategi negosiasi yang kooperatif bersama pemerintah juga penting, khususnya dalam mencari solusi yang bisa memberi manfaat lebih bagi semua pihak, baik itu dari pemerintah, perusahaan, ataupun tenaga kerja, ataupun bisa dibilang karyawan PT Sawit Sejahtera itu sendiri. Dan pada akhirnya, keberhasilan PT Sawit Sejahtera dalam menghadapi kebijakan baru yang diterapkan oleh pemerintah ini tidak hanya ditentukan oleh kemampuan perusahaan menyesuaikan dengan proses bisnis, tapi juga oleh kualitas kepemimpinan dalam mengelola perusahaan. Dengan kepemimpinan yang visioner, kolaboratif, dan berorientasi pada keberlanjutan, perusahaan ini dapat diharapkan mampu mempertahankan daya saing, menjaga kelangsungan usaha, dan yang paling penting adalah meminimalkan resiko PHK
sehingga perusahaan ini tetap memberikan kontribusi bagi perekonomian dan kesejahteraan para karyawannya. Demikianlah pembahasan studi kasus mengenai PT Sawit Sejahtera yang bisa saya dan tim kelompok 2 sampaikan. Saya mewakili kelompok 2, memohon maaf apabila terdapat kekurangan, baik itu tutur kata ataupun hal-hal lain yang kurang berkenan. Terima kasih sudah mendengarkan studi kasus kami. Terima kasih.